Oke, kali ini saya akan coba membahas mengenai gerak parabola ya. Gerak parabola itu dikenal juga sebagai babnya memadu gerak atau projectile ya, kata-kata kalau kurikulum yang dari luar Indonesia gitu ya. Ya, ini pada dasarnya ini basic gerak vertikalnya harus sudah kuat dulu. GLB dan GLBB juga harus sudah menguasai dulu ya. Jadi rumus yang di GLBB dan gerak vertikal itu tetap kita pakai lagi ya di sini. Oke. Jadi sama persis sebetulnya definisinya mengenai kecepatan akhir, kecepatan awal ya, terus gravitasi dan waktu ya. Bedanya di sini kalau di gerak parabola atau projectile itu adalah geraknya itu melengkung seperti ini. Ya, kenapa bisa melengkung? Karena ada gravitasi yang bekerja di sana. Ya. Jadi perjanjiannya adalah semua yang berkaitan dengan sumbu Y ya, semua yang berkaitan dengan sumbu Y itu memakai rumus gerak vertikal ke atas ya, gerak vertikal ke atas terhadap komponen Y, terhadap komponen Y. Ya, nanti saya akan ulas lebih lanjut. Semua yang urusannya horizontal atau mendatar ya, kanan kiri ini itu memenuhi hukum GLB. Oke, gerak lurus beraturan. Tidak ada percepatan, uniknya di situ, ya. Jadi, langkah pertama jika ada satu keadaan, jadi ini saya kasih contoh aja, seseorang dari titik O nih ya. O itu dari gedung atau meja atau apa gitu ya. Di sini tanahnya ya, tanahnya atau lantainya dilemparkan dengan sudut alfa ya, punya kemiringan alfa ya. Begini juga boleh, lurus begini juga boleh dilemparkan, berarti alfanya 0 ya nanti ya. Jadi saya kasih yang contoh yang ada sudutnya tidak 0 ya. Di sini maka dia akan menempuh lintasan seperti ini, oke ya. Nah, yang pertama kita lakukan atau kita harus mengerti adalah bahwa setiap kali benda ini bergerak di setiap titik-titik sepanjang jalan parabola ini, itu kita pecah menjadi dua vektor ya. Kita kecepatannya pecah menjadi dua vektor. Jadi komponen X, jadi V0X dan V0Y. 0 adalah simbol awal ya. Jadi VOX dan VOY. VOX itu adalah kecepatan awal yang diproyeksikan. Kalau yang sudah belajar di vektor itu komponen, kita komponen vektor berarti dipecah dari ada sudut menjadi dipecah satu ke sini, satu ke sini. VOX dan VOY ya. Di mana VOX itu adalah V0. Jadi ini angka ini dikali cos sudut ini ya. Kalau VOY ini adalah V0 dikali sin alfa ini ya. Oke, itu perjanjiannya. Jadi dari V0 kita pecah menjadi dua komponen, komponen X dan komponen Y ya. Kemudian kita lihat semua yang urusannya vertikal tadi saya bilang itu memenuhi ini. Jadi contohnya misalnya VY adalah kecepatan yang ditanyakan pada saat waktu T ya, dengan kecepatan V0 tapi merupakan komponen Y saja ya. Jadi misalnya kalau di contoh ini misalnya di titik sini ya. Berarti ini nanti yang ketemu adalah kalau kita masukkan ke sini komponen Y saja. Jadi misalnya begini panahnya. Ya, misalnya begini. Komponen Y saja. X-nya belum. Di titik ini kalau waktunya dari sini ke sini ya, T kita anggap ya. Kita masukkan ke sini T-nya. Oke. Maka kita akan dapat tingginya dari sini ke sini ya. Karena ini koordinat 0,0-nya di sini. Ini sebenarnya sama persis dengan fungsi kuadrat. Persis sama persis, cuman beda simbol saja ya. Itu Y. Nah, kombinasi lainnya lagi jika yang diketahui yang diketahui adalah Y-nya ya, tapi tidak diketahui waktunya, kita cari kecepatan akhirnya, kita bisa pakai ini atau dibolak-balik terserah, nanti tergantung yang diketahui dari soal. Ini kita bicara komponen Y ya. Nah, kemudian kalau komponen X-nya kita pakai ini. Ya GLB ya. Jadi X misalnya di posisi ini
ya. X-nya itu berarti dari sini ke sini. Oke. Dari 0 ke sini. Nah, di posisi ini nih berarti ya. Tuh. Oke. Nah, uniknya lagi adalah karena yang mendatar itu tadi saya bilang GLB, maka kecepatan komponen X itu setiap saat sama, kapanpun sama ya, kapanpun sama. Jadi Vx sama dengan V0x, di mana V0x itu adalah V0 kali cos alpha ini ya, gitu. Jadi lebih simpel kalau untuk komponen X ya. Di sini ada beberapa titik-titik istimewa yang perlu dihafalkan ya, dimengerti dulu baru terus kemudian dihafalkan. Titik P. Titik P, apa yang terjadi di titik P? Jadi pada saat dia begini, nah ini kecepatannya kan mendatar. Adanya di posisi ini hanya kecepatan X saja. Kecepatan Y-nya 0. Ini. Itu harus dihafalkan, harus dimengerti dan dihafalkan. Oke? Kalau V di sini adalah V di P. Ya karena dia GLB, jadi kecepatan di P nggak ada Y-nya, kecepatan Y-nya nggak ada, ya otomatis jadi VP di sini cuma adanya Vx yang sama dengan V0x. Gitu ya. Ini ciri khas di posisi ini, oke? Terus yang catatan penting lagi adalah lintasan OP sama dengan lintasan PR. Ya simetris kalau di matematika di fungsi kuadrat. Jadi kita lihat aja gambar ini sama persis dengan gambar ini, cuman cerminnya. Ini cermin, sumbu cerminnya. Jadi artinya ya, kalau kita dapat jarak dari sini ke sini, jadi O ke P aksen itu sama dengan jarak dari P aksen ke R. Ini. Dari sini ke sini sama dengan dari sini ke sini. Itu, ini maksudnya. Waktu dari sini ke sini sama waktu dari sini ke sini, waktu dari OP dan waktu dari P ke R itu sama. Jadi TOP sama dengan TPR. Itu ciri khasnya ya. Jadi diperhatikan, hati-hati nanti soalnya bisa bervariasi, macam-macam bisa ya. Oke, kita lanjut lagi. Coba kita masuk ke soal ya. Jadi sebuah peluru ditembakkan dari puncak menara dengan kecepatan awal sekian ya. Kecepatan awal sekian dengan sudut kemiringannya sekian. Oke, tinggi menaranya sekian. Ini yang ditanyakan. Saya kasih waktu untuk difoto dulu ya ini, atau dicatat boleh, supaya waktu kita bahas nanti yang selanjutnya nggak usah bolak-balik tutorialnya. Kita langsung lanjut ke pembahasan. Nah, sekarang kita gambar dulu ya. Kita gambar dulu dari soal tadi bahwa tingginya adalah 100 meter. Ini ya. Sudutnya adalah 53 derajat ini, di posisi ini. Kecepatan awalnya adalah 50, berarti yang ini itu 50. Kecepatan awal V0-nya, oke. Kemudian untuk kita jawab waktu lamanya di udara, itu kan berarti dari sini sampai ke tanah ya. Jatuhnya kan karena dari sini sampai ke sini. Oke. Nah, posisi air aja yang kita lihat. Ini posisi 0,0 ya. Terus dari sini sampai ke sini itu Y-nya itu di mana? Ini kan. Dari sini mau ke sini, Y-nya berapa? Dari sini ke sini kan. Berarti di bawahnya titik 0,0 kita harus masukkan minus 100. Oke, itu yang penting, catatan pentingnya. Setelah itu kita tinggal masukkan saja ke rumus tadi ya. Y-nya kita masukin minus 100. Oke. V0 kita masukin, alfa kita masukin. Ini kan setengah dikali 10 jadi 5. Oke. Ya, kita masukin ini jadi persamaan kuadrat ini di sini nanti. Persamaan kuadrat dalam bentuk TOS. TOS itu apa? T waktu dari sini sampai ke sini. Yang ditanyakan karena dari awal sampai dengan mencapai tanah. Jadi T dari sini ke sini. Oke, konsisten ya semua datanya yang kita tinjau di posisi ini dari posisi ini. Setelah itu ini dengan cara pemfaktoran, kebetulan bisa, kalau nggak bisa pakai rumus ABC aja akan didapat ini. Jadi T-nya bisa 10 bisa min 2. Di sini kan min 2. Tapi kan tidak ada waktu yang minus. Oke. Itu untuk pertanyaan yang A, oke? Nah, sekarang untuk pertanyaan yang B.
Untuk pertanyaan yang B itu adalah ditanyanya jarak mendatar. Mendatar itu kan berarti dari sini, ini kan awalnya ini sini. Mendatar sampai terakhirnya sini. Oke, tapi tetap yang ditinjau adalah titik ini. Padahal waktu dari sini ke sini itu kita udah dapat. Ini di sini 10 second. Ya kita tinggal masukkan saja ke rumus ya. Kita masukkan saja ke rumus dengan T yang 10 second tadi. Oke? Maka akan dapat 300 meter ya. Nah, sekarang yang ditanya adalah waktu dari sini dari awal sampai ke puncak ya. Waktu dari sini sampai ke sini. Waktu dari sini sampai ke sini dulu ya. Kita lihat. Nah, posisi di sini itu kan kita tahu bahwa tadi harus dihafalkan bahwa VY di puncak itu 0 ya. Kita tinggal masukkan ke rumus saja, ini kita ganti 0 ya. VY kan tadi 0 di posisi P, puncaknya 0 ya. Yang ini kita masukkan biasa V0, sin kita masukin biasa, G kita masukin 10. Ini T-nya yang didapat ya otomatis dari sini ke sini, waktu dari sini ke sini. Karena yang kita tinjau adalah titik P. Oke, cukup jelas ya. Jadi dari T dari O ke P itu adalah 4 second. Ini belum menjawab pertanyaan sebetulnya. Karena yang ditanya itu adalah jadi tinggi yang diukur dari tanah gitu ya. Tinggi yang diukur dari tanah ya. Nah, sekarang karena kita sudah punya waktunya ya, kita tinggal masukkan aja ini. Ya, kita tinggal masukkan saja Y-nya. Jadi pakai rumus Y. Kalau digambar itu dari P ke P aksen ya. Sebetulnya ngukurnya itu dari titik 0 ketinggiannya sampai dengan maksimum. Jadi saya supaya mudah aja saya tulis di sini. Supaya kelihatan kalau kalian lihat gambarnya yang tadi ya. Kita lihat gambarnya yang tadi. Itu kan dari sini ke sini nih. Nah, gitu loh. Ya. Supaya padahal ngukurnya kan dari sini sebetulnya. Nah, setelah kita dapat masukin angka-angkanya ya. Ini waktunya 4 second tadi kita udah di lembar sebelumnya udah dapat 4 kita masukin, maka kan dapat 80 meter. Oke. 80 meter itu kan berarti kalau yang ditanya diukur dari tanah harus ditambah tinggi gedung, ya kan jangan lupa. Karena yang ditanyanya dari tanah ada tinggi gedungnya. Setelah ditambah jadi 180 meter. Ini jawabannya, oke. Nah, sekarang untuk yang pertanyaan yang D, kecepatan pada saat menyentuh tanah. Jadi posisi di S ini ya. Nah ini. Padahal kita sudah punya nih dari sini ke sini waktunya ini ya 10 ya. Ini kita manfaatkan. Ya kita manfaatkan. Nah kita manfaatkan dengan cara ya tentunya yang paling gampang kita cari komponen X dulu ya. Karena komponen X itu kan tinggal V0 dikali cos alfa dan tidak berubah-berubah. Ini V0 nilai cos alfa. Ini Vx yang di S. Simbolnya saya tulis Vsx. Jadi komponen X kecepatan yang di posisi S. Tapi di mana saja juga sama. Oke. Pasti keluarnya ini juga. Ya. Kalau ini adalah komponen kecepatan Y di titik S. Ya kita tinggal masukin aja. Rumus tetap sama. Hanya yang jangan sampai salah adalah T-nya. T yang kita masukin juga jangan salah. Harus dari O ke S ya. Dari O ke S waktunya yang kita masukin. Nah ini ya. Kalau V0 tetap sama. Sinnya tetap sama nilainya. Oke, akan dapat minus 60. Kok bisa minus? Iya, karena memang arahnya kan ke bawah. Ya. Kalau nggak minus berarti kalian salah malah. Oke, apakah sampai sini selesai? Tidak. Jadi ini kan baru komponen. Ini komponen Y, ini komponen X. Untuk mencari resultan, kembali lagi kita ke bab vektor. Jadi resultan yang ditanyakan sebetulnya hasil akhirnya tinggal di Pitagoras saja karena sudutnya 90 derajat antara X sama Y. Ya, ini dapatnya kalau di Pitagoras 67,1 meter per second. Sekarang kalau arahnya selalu sama bahwa Y per
X. Jadi kecepatan Y di titik S dan dibagi dengan kecepatan X di titik S. Tinggal kita masukkan aja. Min 60 per 30. Min 60 per 30. Ya ketemu angkanya minus 2. Waktu di kalkulator itu sebetulnya tidak perlu memencet minus ya. Shiftan angka 2 keluar angka 63. Lalu kita tambahkan sendiri minus. Karena dia arahnya ke bawah ya. Arahnya ke bawah terhadap sumbu X itu minus. Itu bisa diulang nanti di bab vektor. Oke, saya rasa cukup jelas ya ini ya.